Topik hari ini akan ada banyak karena mengingat kuliahnya juga kita akan 100 menit ya Bu ya. Nah, dimulai nanti dari paradigma penelitian, kerangka pikir, konsep penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, dan hipotesis penelitian. Jadi diharapkan nanti mungkin setelah dapat materi ini ada gambaran terkait dengan penelitian. Yang pertama paradigma penelitian, gitu, yang seperti kita tahu apa sih gitu ya itu penelitian. Jadi menurut beberapa praktisi, itu paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan sesuatu secara khusus tentang realitas. Nah, dari pendapat lain oleh Bogdan dan Bicklin juga dia menyebutkan tentang asumsi dan konsep, di mana asumsi dan konsep ini juga berhubungan dengan cara berpikir ya. Jadi disebut paradigma penelitian berarti ada konsep atau bagaimana cara berpikir tentang suatu penelitian gitu ya. Karena kita paradigmanya adalah paradigma penelitian. Kemudian ada juga menurut ahli Baker mendefinisikan bahwa paradigma itu sebagai seperangkat aturan yang membangun atau mendefinisikan batas-batas dan menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Berarti ada aturan yang harus dilakukan gitu ya, terkait dengan asumsi atau konsep dari cara berpikir di penelitian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa paradigma penelitian itu apa sih gitu ya, adalah kerangka berpikir yang dipakai oleh para peneliti dalam memandang realitas suatu permasalahan dan juga teori ataupun ilmu pengetahuan. Jadi sebagai dasarnya bahwa paradigma penelitian itu secara garis besar seperti ini. Nah, ada beberapa jenis Ibu semua terkait dengan paradigma penelitian. Yang pertama adalah konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini paradigma yang mempercayai bahwa tidak ada kebenaran atau realitas yang sifatnya tunggal. Jadi selalu misalnya ada, tidak gitu, benar, salah gitu ya. Nah, ini sifatnya penelitiannya adalah kualitatif. Jadi hanya menyebutkan bahwa keberadaannya ada atau tidak gitu, tidak sampai menyebutkan detail bagaimana jumlahnya berapa gitu ya, terus dasarnya dari mana, seperti itu. Nah, yang kedua adalah positivisme, di mana positivisme ini adalah kebenaran tunggal dari suatu kejadian ataupun pandangan. Nah, biasanya ini paradigmanya itu mengarah ke penelitian yang bersifat kuantitatif, ya, di mana kuantitatif ini adalah penelitian yang berhubungan nantinya dengan perhitungan, ada angka gitu ya, yang diinterpretasikan. Kemudian pragmatis. Nah, untuk pragmatis sendiri, ini dia berdasarkan kenyataan atau realitas yang dapat diperdebatkan atau diinterpretasikan. Jadi lebih ke misalnya kalau sedang pandemi ini gitu ya, jadi penelitian yang berhubungan dengan pandemi itu masuk ke pragmatis. Jadi memang realitas saat ini. Kemudian subjektivisme, jadi kenyataan yang merupakan apa yang dipercaya oleh peneliti sebagai sebuah realita yang nyata, itu subjektif. Jadi dilihat subjektivitas dari penelitian itu sendiri. Kalau kritis itu merupakan wujud yang dikonstruksikan sehingga ada hubungan kuasa yang berkelanjutan. Nah, nanti kita akan lihat ya contoh-contoh dari penelitiannya itu seperti apa. Jadi karena kita tadi sudah mendengar ya penjelasan tentang paradigma penelitian, jadi bagaimana sih sebenarnya kerangka pikir penelitian? Kerangka pikir penelitian itu
Nah, adalah apa sih gitu ya? Dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka. Serta kajian pustaka. Yang nantinya dijadikan sebagai landasan dalam menulis karya tulis ilmiah. Jadi dari paradigma penelitian itu tetap ya hasil akhirnya adalah berupa karya tulis ilmiah, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian. Maka si kerangka berpikir ini harus dibuat di awal sebelum melakukan penelitian. Makanya dalam melakukan atau dalam mau menyusun penelitian itu kita harus lebih banyak mengkaji pustaka. Karena apa? Jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru berbeda dengan misalnya dengan hasil orang lain, ataupun ini misalnya konsepnya udah sama persis semua, nah tapi kita hasilnya beda gitu ya. Itu harus ditemukan juga nih apa yang menyebabkan bedanya. Jadi nanti dari kerangka berpikir itu kita bisa menghasilkan suatu pembahasan untuk di laporan karya tulis ilmiahnya. Nah, kerangka berpikir ilmiah juga dibuat dalam bentuk poin-poin sesuai dengan variabel, di mana variabelnya itu ada dua, independen dan dependen, di mana dependen itu terikat dan independen itu bebas ya. Nah, seperti apa variabelnya? Nah, sebelum kita jelaskan variabel, itu ada acuan tahapan ya. Jadi pertama kita harus menentukan dulu variabel penelitian, di mana variabel penelitian itu yang tadi ya ada bebas, ada terikat. Kemudian mencari hubungannya, gitu ya, apakah hubungan dari variabel tersebut berhubungan secara signifikan, gitu ya, atau misalnya saling bertolak belakang atau sinergis, itu bisa ditentukan dulu. Kemudian literatur, di sini tinjauan pustaka, baik yang internasional maupun yang nasional gitu ya. Kemudian misalnya laporan dari Riskesdas gitu. Dan itu bisa dijadikan sebagai dasar penelitian. Kemudian membahas teori. Nah, teori ini juga dibuat setelah kita mencari literatur tadi, gitu ya, dibahas teori apa sih yang kira-kira berhubungan dengan variabel kita, penelitian kita, dan terakhir dibuat kesimpulan. Kesimpulan di sini apa? Bukan kesimpulan penelitian, tapi kesimpulan dalam menentukan variabel penelitian. Jadi kita mau menentukan variabel apa, ya. Kemudian dibuat juga gambaran kerangka berpikirnya. Nah, inilah yang dasar untuk membuat penelitian. Jadi setelah membuat gambaran kerangka berpikir ini, diharapkan ada gambaran gitu ya terkait dengan penelitian, sehingga nanti ketika mengerjakan sudah oh ya paham apa step by stepnya gitu. Nah, ada beberapa jenis kerangka berpikir. Pertama, teoritis, di mana teoritis itu dia menggunakan atau menguraikan teori dasar untuk menjelaskan peristiwa yang ada di dalam penelitian. Yang kedua, operasional, di mana operasional ini adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk menjelaskan variabel yang dipilih sesuai dengan topik penelitian. Dan kerangka jenis ini digunakan untuk memaparkan hubungan antar variabel. Kemudian konseptual, di mana konseptual ini menjelaskan alur pemikiran terkait satu konsep dan konsep lainnya untuk memberikan gambaran asumsi terkait variabel yang diteliti ya. Cocok digunakan untuk penelitian yang asumsi teoritis.
Oke. Manfaat kerangka berpikir adalah membantu peneliti untuk menguji rumusan masalah, ya, yang tadi di awal itu menentukan variabel, rumusan masalahnya seperti apa gitu ya. Kemudian menghubungkan setiap bagian pada penelitian, membuat penelitian konteksnya menjadi lebih luas lagi cakupannya. Ya, jadi nanti kalau kerangka berpikir itu bentuknya seperti diagram, bisa dibuat diagram juga. Jadi kita bisa lebih luasnya, kemudian menemukan konsep yang digunakan untuk menguraikan masalah penelitian di lapangan, memberikan batasan terhadap penelitian, memberikan gambaran kepada pembaca terkait metode yang digunakan, mempermudah pemeriksaan karya ilmiah karena gambaran penelitian itu sudah dipaparkan. Nah, jadi mungkin ini kerangka berpikir itu akan diuji nanti di tahap proposal gitu ya, sebelum dilakukan penelitian biasanya. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran terkait dengan contoh kerangka berpikir itu seperti apa. Misalnya saya itu memiliki dua variabel di sini, di mana variabel yang pertama ini adalah variabel pendidikan. Nah, variabel pendidikan ini akan berpengaruh terhadap apa? Jadi dengan orang misalnya nih mengetahui berpendidikan atau misalnya mengetahui informasi, dia itu mengetahui kelainan misalnya pada kehamilan dan persalinan. Kemudian variabel lain itu adalah paritas, di mana di variabel paritas ini dia akan mempengaruhi jumlah kehamilan dan persalinan. Jadi nanti ada dua data gitu ya. Ada dua data, yang satu datanya adalah informasi atau pengetahuan terhadap kelainan pada kehamilan dan persalinan. Yang satunya lagi adalah jumlah kehamilan dan persalinan berdasarkan variabel pendidikan dan paritas ya. Nah, dari dua variabel ini akan menentukan apa gitu ya? Menentukan resiko kehamilan dan persalinan pada ibu, sehingga diharapkan ketika variabel ini berpengaruh ya dalam penelitian itu bisa mengurangi angka kematian pada ibu gitu. Nah, ini adalah contoh kerangka berpikirnya. Jadi ada variabel, kemudian ada apa sih yang mempengaruhi variabel gitu ya, sehingga terbentuklah kerangka berpikir bahwa dari dua variabel ini bisa menuju atau punya tujuan ini loh gitu ya. Dalam hal ini contohnya adalah resiko kehamilan dan persalinan pada ibu. Sehingga endingnya atau di tujuannya di akhirnya itu bisa mengurangi kematian ibu gitu. Nah, bisa jadi nanti di pendidikan, misalnya pendidikan itu dengan dia mengetahui informasi-informasi gitu ya, itu dia memiliki peranan terhadap penurunan resiko kehamilan atau dan kematian ibu, itu juga bisa berpengaruh gitu ya. Seperti itu. Mungkin sampai slide sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Mungkin terkait kerangka berpikir. Kalau ini tingkat berapa ya, Ibu? Baru masuk, Bu. Oh, baru masuk. Kalau lintas jalur itu cuma 2 semester ya? Iya, Bu, betul. Ya, berarti harus sudah baru masuk, kalau udah langsung bikin skripsi nih ya kayaknya. Iya, Bu. Iya. Oke, nah mungkin supaya Ibu ada gambaran juga, di sini saya kasih waktu 15 menit untuk Ibu semua mencari atau kira-kira nih yang sudah ada gambaran terkait nanti penelitiannya, sehingga nanti bisa diuraikan bagaimana kerangka berpikirnya. Jadi saya kasih waktu 15 menit untuk nanti memberikan contoh
ya Bu ya.